Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi 4.4 membahas tentang penentuan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata dan total. Apapun teknik sampling yang dipergunakan, tingkat ketelitian suatu perkiraan sangat tergantung pada besarnya sampel, yaitu nilai N. Seperti di dalam sampling acak berlapis, penentuan besarnya sampel ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, tingkat variasi atau heterogenitas populasi dari mana sampel diambil. Kemudian yang kedua, besarnya tingkat keyakinan untuk menjamin bahwa nilai parameter yang diperkirakan akan terletak dalam suatu interval tertentu. Yang ketiga, besarnya kesalahan sampling yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan sampling yang dinyatakan dalam presentasi harus diubah menjadi proporsi. Misalnya, kesalahan sampling atau KS tak lebih dari 8%, maka ini berarti KS sama dengan 0,08, yaitu 8/100. Untuk selanjutnya, kita sebut B sama dengan 0,08. Misalnya, sebagai contoh di dalam memperkirakan suatu parameter, katakan U sama dengan rata-rata sebenarnya, kesalahan sampling tak lebih dari B. Artinya, jarak nilai perkiraan yaitu X bar XT, T terhadap U, tak melebihi B, yaitu batas atas kesalahan sampling. Tingkat keyakinan 95% kita ketahui B sama dengan Z alfa per 2 sigma X bar kuadrat sama dengan 2 sigma X bar ST kuadrat, atau sigma X bar ST kuadrat sama dengan B kuadrat per 4, di mana Z alfa per 2 sama dengan 1,96 dibulatkan menjadi 2, itu dari tabel normal. B sama dengan batas atas kesalahan sampling, katakan 0,08. Kemudian sigma X bar ST kuadrat sama dengan varian sebenarnya dari X bar ST. Sigma X bar ST kuadrat sama dengan akar dari sigma X bar ST kuadrat. Itu sama dengan standar error dari X bar ST. X bar XT. Sigma X bar ST kuadrat itu juga sama dengan 1 per N besar kuadrat kurang sigma I sama dengan 1 sampai dengan K. N I kuadrat dalam kurung N besar I dikurang N kecil I per N besar I dikalikan dengan sigma I kuadrat per N kecil I, di mana sigma I kuadrat sama dengan varian sebenarnya stratum I. Ingat, S X bar ST kuadrat diperkiraan untuk sigma X bar kuadrat. X bar ST kuadrat. S X bar ST kuadrat sama dengan 1 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai dengan K. N I kuadrat dikalikan N besar I kurang N kecil I per N besar I dikalikan dengan S I kuadrat per N kecil I. Walaupun kita sudah mempunyai persamaan sigma X bar ST kuadrat sama dengan B kuadrat per 4, kita belum bisa mencari N sebelum kita mengetahui hubungan antara N dengan N1, N2, sampai dengan NI dan NK, sebab kalau sampling acak berlapis, itu sendiri N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K. Di mana NI sama dengan N1 tambah N2 ditambah sampai dengan NI ditambah sampai dengan NK. Ada beberapa cara untuk mengalokasikan N ke setiap stratum. Akan tetapi, walaupun demikian, NI sama dengan stratum ke I pasti merupakan pecahan dari N. Untuk pembahasan berikutnya, misalkan pecahan atau fraction itu diberi simbol WI. Jadi bisa ditulis NI sama dengan N kali WI, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Dengan NI sama dengan N kali WI, kita bisa mencari N dengan menggunakan persamaan sigma X bar ST kuadrat sama dengan B kuadrat per 4. Kalau D sama dengan B kuadrat per 4. Maka langkah-langkah berikutnya, Ibu, kawan-kawan bisa lihat di PPT ataupun ada juga di dalam buku. Sehingga hasilnya sama dengan N sama dengan
sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, N I kuadrat, sigma I kuadrat per WI, per N kuadrat D ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, NI sigma I kuadrat. Di mana D ditambah B kuadrat per 4 itu merupakan untuk memperkirakan U. Selanjutnya, penentuan besarnya sampel untuk membuat perkiraan total oleh karena T topi sama dengan X bar ST dikali N sigma T topi kuadrat sama dengan N kuadrat sigma X bar ST kuadrat. Sehingga B sama dengan sigma T topi menjadi B kuadrat sama dengan 4 sigma T topi kuadrat sama dengan 4N kuadrat sigma X bar ST kuadrat. Sehingga sigma X bar ST kuadrat sama dengan B kuadrat per 4N kuadrat sama dengan D. Dengan jalan yang sama dapat diperoleh N untuk memperkirakan total dengan tingkat keyakinan 95%. Batas kesalahan sampling B yaitu N sama dengan jumlah sigma I sama dengan 1 sampai dengan K NI kuadrat kali dengan sigma I kuadrat per WI per N kuadrat D tambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan K N1 NI sigma I kuadrat di mana D tambah B kuadrat per 4N kuadrat untuk memperkirakan T. Baik untuk memperkirakan U maupun T, besarnya sampel sangat tergantung pada sigma I kuadrat varian stratum I dan pecahan WI. Nah, mengenai WI akan dibahas dalam subbab 4.5. Selanjutnya akan dijelaskan contoh-contoh soal oleh teman saya. Baik, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal 4.4. Saya akan menjelaskan contoh soal 4.4 dengan saya sendiri, Yosinta Keba, dengan NIM 1906040. Pada contoh soal 4.4 ini, masih digunakan data dari contoh soal 4.1. Misalnya, berdasarkan penelitian sebelumnya, telah kita ketahui bersama, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan 25, sigma 2 kuadrat sama dengan 225, dan sigma 3 kuadrat sama dengan 100. Di sini ditanya berapa besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata jika diketahui WI sama dengan 1/3, untuk I sama dengan 1, 2 sampai 3. Artinya, sampel untuk setiap sistem itu sama besarnya. Di sini juga telah diketahui untuk batas kesalahan sampling, yaitu 2 jam dengan tingkat keyakinan 2 jam,